kita lihat. Tutup bukunya. Bukunya ditutup. Bukunya ditutup. Tanya ke kita lihat contoh soal. Sebentar. Soal yang pertama. Contoh soalnya sebuah benda dengan muatan 10 mikrokolom dan muatan keduanya minus 10 mikrokolom terpisahkan pada jarak 3 cm. Berapa besar gaya tarik atau gaya tolak menolak yang dialami kedua benda tersebut? Oh, di sini ada yang ketinggalan. Untuk muatan itu kan satuannya kolom, tapi biasanya di soal itu yang diketahuinya adalah dengan satuan mikrokolom. Nah, kalau mikrokolom di soal kalau misalkan dia satuannya mikrokolom, simbolnya seperti ini. Agak jelek. Nah, kalau misalkan dia mikrokolom, kita ubah dulu ke dalam kolom. Maka kita tambahkan di sini 10 kali minus 10 pangkat min 6. Sama halnya seperti kalau misalkan kalian bingung, ingat tambah yang di matematika ya, jadi meter, desimeter, sentimeter, mili. Nah, kalian bisa gunakan tangga ya seperti itu. Kita lihat di sini. Contoh soal. Yang diketahui kira-kira apa saja? Yang diketahui di soal. Kelihatan nggak warna merah? Kalau tintanya warna merah kelihatan nggak? Kelihatan. Aduh deh. Apa mau putih? Putih aja ya. Nah, di sini putih. Di sini misalkan di soal esai kalian tulis dulu penyelesaiannya menggunakan diketahui, lalu ditanya dan baru dijawab. Jangan langsung tiba-tiba ketahuan di sini rumus, misalkan hasilnya 1000 Newton. Itu nanti dari mana? Harus ada prosesnya. Harus ada diketahui, ditanya, dan juga dijawab. Kalau misalkan kalian melewati diketahui, ditanya, dan dijawab, maka nilainya tidak sempurna. Walaupun kalian jawabannya benar, tapi kalau misalkan langsung jawabannya 1000 Newton, nilainya tidak full. Tapi kalau misalkan kalian menuliskan diketahui, ditanya, terus juga benar, itu nilainya akan full. Oke, kita lihat di sini. Yang diketahui di soal. Nah, dibaca di sini sebuah benda dengan muatan. Nah, ini adalah simbol untuk mikrokolom. Jadi seperti U, tapi dia lebih sedikit ke bawah. Itu simbol namanya mikro. Nah, dia mikro itu seperti ini. Jadi dia seperti U, tapi ada ke bawahnya sedikit lebih panjang. Itu mikrokolom, 10 mikrokolom. Di sini muatannya ada positif, dan kalau misalkan dia ada tanda negatif, berarti dia muatannya negatif. Nah, di sini ada positif, muatan 1 dia positif, muatan 2 dia negatif. Kira-kira berarti nanti di sininya akan gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak? Hah? Gaya tarik menarik. Berarti tolak. Kita hapus tolaknya. Maka di sini nanti gaya yang tarik menarik. Kita lihat, diketahuinya muatan itu adalah simbolnya Q. Q1-nya berapa? Hah? 10. 10 mikrokolom. 10 mikrokolom berarti jadi berapa?
Kita ubah dulu ke kolom. Di sini kita ubah jadinya 10 dikali, yang di belakang kelihatan kan tulisannya? Ya, jadi 10 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, setiap dia mikrokolom berubah ke dalam satuan kolom, maka dikali dengan 10 minus 6. Terus yang Q2 sekarang. Q2 juga berapa? Q2 juga sama ya? 10 mikrokolom berarti jadi berapa diubah ke kolom? Hah? Berapa? 10? 10 kali 10 pangkat min 6, betul. Ini kalian sambil dicatat juga nggak apa-apa. 10 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk merubah dari tadinya dia mikrokolom ke kolom itu kita tambahkannya kali 10 pangkat min 6. Mau angka ini nilainya berapapun, misalkan 5 mikrokolom, berarti 5 dikali 10 pangkat min 6. Jadi kalian diubah dulu ke dalam kolom. Bersyukurnya kalau misalkan kalian di sini di soal udah kolom. Jadi kalian tidak harus diubah ke dalam, tidak usah dikali dengan 10 pangkat minus 6. Tapi kalau misalkan di sininya masih mikrokolom, harus diubah ke dalam kolom dulu menjadi dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Nah, di sini kita lihat lagi terpisahkan oleh jarak. Jaraknya berapa? Kenapa, Bi? Jaraknya berapa? 3 cm. Jarak simbolnya tadi apa? R, pinter. R-nya atau jaraknya berarti 3 cm. Nah, di sini satuannya kan masih cm. Berarti kita ubah dulu. Dikonversikan ke dalam meter. Kira-kira berapa nih? Di sini kan cm, 3 cm. Kalau dia naik ke atas berarti dikali atau dibagi? Dibagi berapa nih? 1, 2. Dia naik 2 tangga. Berarti dibagi berapa? Dibagi? Ini kan satu tangganya 10 ya? 10, ini 10. Berarti 20 atau 100? 100, berarti 3 dibagi 100. Kalau 3 dibagi 100 berapa? Masih ingat tidak dengan operasi matematika yang kalau misalkan dia dibaginya 10, dibagi 100, dibagi 1000, itu kita langsung menggunakan koma. Masih ingat di matematika, di operasi matematika? Nah, kalau dia 100, nolnya berapa? 1 atau 2? 2, berarti di belakang koma itu ada 2 angka. Kita tulis dulu, sini 3. Nah, pokoknya kita pindah 1, 2, berarti kita tambahkan 0, 2. Di belakang koma ada berapa? Ada 2, jadi 3 dibagi 100 itu 0,03. Jadi kalian nggak usah pakai yang pembagian huruf yang panjang itu. Kalau misalkan pembagiannya hanya 10, hanya 100. Kalian bisa langsung menggunakan dengan cara yang istimewa, itu bisa dengan posisi koma. Nah, ini berarti 3 cm itu adalah, aduh itu jatuh. Kenapa? Nah, berarti 3 cm itu adalah 0,03. Jadi meter. Karena tadi di awal di hukum kolom itu untuk jarak dia satuannya meter. Nah, yang diketahuinya apa?
Yang diketahuinya berapa Nah, yang diketahui adalah gaya kolom. Berarti gaya kolom simbolnya adalah F, betul. Nah, rumus hukum kolom tadi apa? Dari sini ya. Rumus hukum kolom F sama dengan Q1 selamat ya. Q1 kali Q2 dibagi R terus kuadrat. per R kuadrat. R2. Pinter-pinter. R kuadrat. Nah, di sini K-nya kita masukkan. K ada diketahui tidak di soal? Tidak. Nah, karena kalaupun tadi yang Ibu bilang, di soal itu ada yang tidak dicantumkan untuk nilai K, tapi ada yang dicantumkan. Kalau misalkan tidak dicantumkan, nilai K itu selalu karena dia sudah konstanta atau ketetapan, kita langsung tulis di sini 9 kali 10 pangkat 9. Ini angka 9 ya. Nah, ketetapan dari hukum kolom itu K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Dikali Q1-nya berapa? Jadi yang ini Q1-nya pakainya 10 pangkat min 6. Nah, sekarang di sini 10 itu kan 10 ini tadinya kan 10 kali 10 pangkat min 6 ya. Kita selesaikan dulu. 10 itu berarti pangkat 1 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini kita lihat lagi, kalau misalkan kalian ngetik, kok susah banget ya jadinya 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 6 kira-kira berapa ya? Ini ternyata sangat simpel anak-anak. Jadi kita lihat di sini ada konsep yang namanya, kalau di matematika itu ada X. Jika XA dikali dengan XB, maka hasilnya akan X A plus B. Jadi kalian jangan langsung pusing, aduh 10 pangkat 1 berapa ya, 10 pangkat minus 6 berapa ya. Kalian lihat di sini, oh iya, angka yang depannya itu sama. Berarti kalau misalkan angka yang depannya sama, ini mah tinggal yang atasnya, pangkatnya saja yang dioperasikan. Jadi jangan langsung pusing, aduh 10 pangkat 1 berapa, 10 pangkat minus 6 berapa. Nah, gitu. Yang kita operasikan sekarang pangkatnya. Berarti kalau misalkan dia ada rumus matematika seperti ini yang mempermudah operasi penjumlahan, maka yang pangkatnya kita operasikan. Di sini ada A, di sini A, ini B. Maka A plus B. Berarti di sini hasilnya jadi berapa? 10 kita tulis lagi. A-nya berapa? A-nya 1 pinter, terus B-nya 6. Berarti kita di sini 1 ditambah minus 6. Jangan lupa ada tanda minus. Nah, di sini kita lihat, kita lanjutkan. 10 kita tulis lagi, 10. Sekarang 1 ditambah minus 6. Kita fokusnya ke pangkat sekarang. 1 tambah minus 6. Punya hutangnya 1. Misalkan nih Marcella punya hutang ke Salsabila 1 apel. Minus 6 apel. Tapi Salsabila baru bayar ke Marcella 1 apel. Kira-kira min 5 punya utang nggak? Berapa utangnya? 5. Kalau misalkan utang, tulisnya minus 5. Paham? Nah, berarti kita ubah nih sekarang. Yang tadinya 10 kali 10 pangkat minus 6, bisa kita langsung tuliskan dengan 10 pangkat minus 5. Jadi nggak bingung ya, 10 minus 5 dari mana? Oke, kita langsung tulis di sini 10 pangkat minus 5 ya.
10 pangkat minus 5. Nah, Q2-nya berapa? Q2-nya. Nah, Q2 juga sama nih, 10 kali 10 pangkat minus 6. Berarti bisa berubah jadi 10 pangkat minus 5. Betul. Nah, sampai sini cukup nggak? Apa ada lagi yang belum ditulis sama Ibu? Oh, R, betul. R-nya kita tuliskan. R-nya berapa? Mau ada lagi. R-nya berapa? 0,03. 0,03. Nah, jangan lupa di sini ada tanda kuadrat. Kalau tanda kuadrat kita langsung tuliskan saja. Tanda kuadrat. Nah, sudah. Ini K ada, Q1 ada, Q2 ada, R kuadrat juga ada. Berarti kita bisa langsung selesaikan pengoperasiannya. Nah, di sini 9. Kita cara simpelnya aja ya. Ada cara yang lebih simpel nanti matematika yang singkat. Oke. Nah, di sini 9 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 5. Nah, yang 0,03 itu kita bisa cari dengan lebih mudah lagi. 0,03 kuadrat. Berarti ini bisa kita tulis dengan 3 kali 10. 0 di belakang koma ada berapa? Ada 2. Nah, berarti 10 pangkat minus 2. Jadi kalau misalnya dia 10 pangkat minus 2, maka angkanya itu berarti ada 2 di belakang koma. Nah, di sini 0,03 kita ubah jadi 3 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ini sudah dibahas ya di pelajaran matematika ya, operasi-operasi seperti ini. Kalian tinggal aplikasikan di mata pelajaran matematika, di mata pelajaran IPA. Nah, ini kita lihat. Tadinya 0,03 kita rubah menjadi pecahan pangkat. Jadi 3 kali 10 pangkat minus 2. Dari mana? Karena 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma, maka dia dikali 10 pangkat minus 2. Ini kita lihat berubahnya. Mana ya tulisnya not 0. Nah, di sini 0,03 kita tulis menjadi 3 kali 10 minus 2. Dikuadratkan sekarang. Kalau dikuadratkan berarti 3 kali 3. 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat berarti 3 kali 3. 9. 9. Terus sekarang belinya ke 9 ya. Nah, dikali 10 minus 2. Min 2 dikali 2 berarti min 4. Kalau dia perkalian ini 4 nih sini. Nah, maka kita bisa rubah di sini 0,03 itu menjadi 9 kali 10 pangkat minus 4. Sembilan kali R-nya berapa? 10 min 4 ya? Yang ini nih. Tadinya kan 0,03. Ini 0,03.
Terus dikuadratkan. Nah, supaya kalian lebih mudah menghitungnya, kita ubah jadi 9 kali 10 pangkat minus 4. 10 min 4. Ini angka 4 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada angka yang sama tidak? Ada yang sama enggak? 9 dengan 9 sama? Bisa dicoret? Kita bagi. Berarti 9 dengan 9 kita coret habis. Nah, di sini sisanya 10 pangkat 9, 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5, dibagi, ini angka 4 ya. Dibagi dengan 10 pangkat minus 4. Berarti di sini angkanya 10 semua yang di depannya. Kita tuliskan. Jadi menggunakan tadi, nah operasi matematika yang istimewa yang ini, kita lihat pangkatnya. Kalau dia perkalian, maka pangkatnya ditambah. Di sini kita tulis 9 ditambah minus 5 ditambah minus 5. Kalau misalkan sama semua angkanya, kita langsung penjumlahannya hanya menggunakan pangkatnya saja. Jadi kalian gak harus 10 pangkat 9, kalian hitung dulu berapa. 10 pangkat minus 5 jadinya berapa, itu nggak usah. Kalau misalkan dia sama, di sini kan ada 10, 10, 10, 10. Berarti kita langsung operasikan saja yang pangkatnya. Pangkat yang itu pangkat ada bilangan yang di atas. Di sini ada 9, pangkat min 5, min 5. Kalau dia perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Diingat-ingat, kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dia dikurangi. Nah, berarti di sini 9 dijumlah semua tambah min 5 ditambah min 5 dibagi atau dikurangi sekarang min 4. Min 4. Nah, sekarang kita fokusnya ke pangkat. Sama dengan 10 kita tulis lagi. Di sini ada 9. Nah, ini kan bentuknya menjadi 10 pangkat 9 ditambah min 5 ditambah min 5 dikurangi min 4. Karena dia ini 10, 10, 10, 10, maka kita hanya operasikan yang atasnya saja. Sekarang 9 ditambah minus 5. Berapa? Punya utangnya 5, tapi dibayarnya 9. 4, Berarti Bu. masih utang apa kembalian? Kembaliannya 4. Berarti di sini sekarang 4. Ya. Nah, sekarang punya hutangnya 5, terus dibayarnya cuma 4. Masih utang apa udah kembalian? Hah? Masih utang. Kalau masih utang berarti min 1. Berarti di sini sampai sini hasilnya itu min 1. Nah, di sini min 1. Kalau ini min bertemu min, maka dia berubah menjadi min kali min Plus. positif atau plus. Berarti berubahnya menjadi min 1 hasil yang ini tadi ditambah min 4. Punya utangnya jadi positif. Min 1 ditambah 4 karena dia nggak jadi negatif, karena yang negatif dikalikan dengan negatif, maka dia berubah jadi positif. Nah, sekarang Abi punya utang 1 ke Niki, tapi Abi bayarnya 4. Kira-kira kembalian atau masih utang? Hah? Kembalian, berapa kembaliannya? 3. Oke, berarti di sini bisa kita tulis 10 pangkat
Ini hasilnya 9 tambah minus 5 ditambah minus 5 dikurangi minus 4, hasilnya berarti 3. Di sini berarti 10 pangkat 3. Nah, jadi kalian nggak harus 10 pangkat 9. Kalian tulis dulu 10-nya ada 9 nolnya. Itu akan membuang-buang waktu, tapi kalian gunakan operasi matematika. Nanti akan lebih simple dan menghemat waktu. Sekarang hasilnya berarti 10 pangkat 9 tambah minus 5 tambah minus 5 dikurangi minus 4 itu hasilnya 10 pangkat 3. Kalau 10 pangkat 3 berarti ada berapa? Kalau 10 pangkat 3 berarti 1, nolnya ada berapa nih? Ada 3, pinter. Kalau misalkan mau sampai 10 pangkat 3, boleh kalau di esai. Tapi kalau misalkan ini soalnya bentuknya PG, 10 pangkat kalian itu sampai 10 pangkat 3, sampai pilihan ganda. Tapi di pilihan ganda itu nggak ada. Adanya 10, 100, 1000. Nah, maka kalian rubah menjadi jangan bentuk pangkat. Nah, di sini jadinya 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Jangan lupa satuannya Newton. Satuan gaya itu adalah Newton. Sampai sini baru kalian ketemu jawabannya. Nah, kalau misalkan di soal esai seperti ini, kalian langsung jawab 1000 Newton di sini. Ada soal sebuah benda dengan muatan 10 mikrokolom dan muatan 10 mikrokolom terpisahkan pada jarak 3 cm. Berapa besar gaya tarik yang dialami kedua benda? Misalkan Salsabila jawabnya langsung 1000 Newton. Itu dari mana jawabannya? Kalau misalkan kalian menuliskan ada diketahui, ditanya, dan juga jawab, apalagi jawabannya itu benar, maka nilainya bisa full. Kalau misalkan kalian jawabnya langsung 10.000 Newton, walaupun dia jawabannya benar, tapi nilainya tidak full. Karena tidak ada proses yang dilalui, tidak ada diketahui, tidak ada ditanya, dan juga dijawab. Nah, dibiasakan kalau menjawab soal esai, kalian menggunakan tahapan-tahapan penyelesaian soal seperti ini. Nanti kebiasaan ini akan berlanjut sampai kalian ke SMA juga. Kalau misalkan nanti SMA-nya masuk SMA IPA, kalian akan terbiasa ketika mulai dari sekarang itu kalian membiasakan diri dengan penyelesaian soal seperti ini walaupun memang panjang, tetapi mulai dari sekarang kalian terbiasa hingga nanti ketika kalian masuk SMA dan kalian masuk ke jurusan IPA, SMA IPA, kalian sudah terbiasa karena dari SMP kalian sudah mulai mengerjakan soal esai dengan tahapan-tahapan langkah seperti ini. Kalau misalkan kalian jawabannya salah, tapi kalian dari sininya benar, dari diketahuinya benar, ditanyanya benar, nah proses rumus dijawabnya benar, tapi ternyata kalian di akhir jawabannya itu salah. Misalkan karena buru-buru atau kurang teliti, di sini jawabannya kalian 10 pangkat 2. Nah, itu tetap dapat poin walaupun jawabannya salah, masih ada poin karena kalian melalui proses nulis diketahuinya sudah benar, ditanyanya benar, dijawabnya benar. Seperti itu. Paham? Untuk hukum kolom sampai sini paham? Ada yang ditanyakan dulu tidak mumpung masih kita bertemu PTM?